Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la pengurus dan jemaah Masjid Nurul Akbar serta seluruh saudaraku dari komunitas pejuang suku Kabupaten Bulukumba yang sempat hadir pada subuh hari ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala jemaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali wasiat pada subuh hari ini, lebih awal saya sedikit akan membahas tentang kisah perjalanan sampai adanya yang dinamakan komunitas pejuang suku Kabupaten Bulukumba. Komunitas pejuang suku Kabupaten Bulukumba lahir atau terbentuk kurang lebih 2 tahun 2 bulan yang lalu. Komunitas ini terbentuk karena adanya rasa keprihatinan dari saudara-saudara kita yang mendirikan komunitas atau wadah ini, yang senantiasa melihat saudara-saudara kita yang salat subuh di masjid hanya satu saf, bahkan terkadang ada 2-3 orang saja jemaahnya. Dengan inilah saudara-saudara kita yang mendirikan wadah komunitas pejuang subuh ini merasa tertarik untuk membentuk suatu komunitas, sehingga bagaimana caranya masjid-masjid Allah ini ramai, kita makmurkan masjid-masjid Allah ini. Namun mesti diingat, namanya saja komunitas pejuang subuh, tentunya mesti melalui perjuangan. Kita mengajak saudara-saudara kita untuk datang salat subuh di masjid, itulah adalah bagian perjuangan dakwah. Maka layak dan pantaslah kita berterima kasih kepada para pendiri pejuang subuh ini yang senantiasa hadir dari masjid ke masjid untuk memakmurkan masjid-masjid Allah ini. Semoga beliau diberikan rahmat dan hidayah serta umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang perjuangan dakwah, insyaallah subuh hari ini kita akan membawakan perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 619 Masehi, tepatnya di bulan Rajab, paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib meninggal dunia. Beliau adalah paman Rasulullah yang senantiasa melindungi, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari caci maki, penghinaan orang-orang kafir Quraisy. 2 bulan berikutnya meninggal dunia istri tercinta Khadijah binti Khuwailid
dari Mekah ke arah tenggara. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berangkat menuju Taif dengan berjalan kaki. Siapa yang menemani baginda Rasulullah? Rasulullah ditemani oleh salah seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Harisah radhiyallahu anhu. Dalam perjalanannya Rasulullah menuju Taif melalui gunung-gunung, bukit-bukit, karena Taif berada di ketinggian 1.800 meter dari permukaan laut. Kalau kemarin pejuang subuh rihlah, kita rihlah ke pantai ke puncak Montea, itu cuma ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut. Taif itu berada di 1.800. Maka Rasulullah menempuh jalan dengan bukit dan gunung, panas dan dingin dia lalui sampai berada di ketinggian 1.800 meter. Setelah tiba di kota Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling pertama adalah menemui kepala suku yang ada di Taif pada saat itu. Yang kebetulan kepala suku di Taif pada saat itu adalah orang yang 3 bersaudara yang memegang kerajaan di Taif pada saat itu. Yang pertama bernama Abdul Yalil, yang kedua bernama Mas'ud, yang ketiga bernama Habib. Ketiganya ini adalah anak Amr bin Umair bin al-Saqafi, karena memang dia berasal dari kaum atau keturunan Saqif sehingga punya gelar as-Saqafi. Setelah tiba di Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai melakukan perjuangan dakwah. Setelah menemui ketiga orang ini, Rasulullah dulu bersama menyampaikan, mengajak kepada ketiga kepala suku Taif pada saat itu. Kemudian apa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketiga orang ini menolak Rasulullah, menolak dakwah Rasulullah. Yang pertama mengatakan bahwa andai engkau seorang rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, tentunya engkau telah merobek-robek kain Ka'bah, merobek-robek, menghancurkan kain Ka'bah. Andai engkau rasul, itulah kata mereka yang pertama. Orang kedua mengatakan, andai engkau seorang rasul, apakah sudah tidak ada orang lain lagi yang diutus oleh Allah selain kamu yang menjadi rasul? Kemudian orang yang ketiga
antara dari kepala Sa'id bin Harithah karena tak mampu membendung lemparan batu dari orang-orang Taif. Rasulullah pun dilempari sampai meninggalkan kota Taif. Dan saat itulah Rasulullah berlindung di salah satu kebun anggur. Kebun anggur itu kebetulan pemiliknya yang bernama Utbah dan Syaibah, dua bersaudara yang semuanya anak dari Rabi'ah. Setelah Rasulullah SAW tiba di kebun anggur tersebut, Rasulullah SAW berbelas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, setelah aku diantar ke negeri ini, di mana aku dilempari batu, di mana aku dicaci dan dimaki, kemana lagi Engkau akan antarkan diriku ini, ya Allah? Apakah di tempat yang masih dekat dari sini dan aku disakiti lagi, atau ke tempat yang jauh dari sini yang mesti aku tempuh, kemudian tiba di negeri itu, di tempat itu, kemudian aku dihinakan lagi?" Namun apa kata Rasulullah? "Ana radin, saya ridha ya Allah, saya ridha ya Allah, malam taqdam alayya, sepanjang Engkau tidak murka kepadaku ya Allah, aku ridha ya Allah." Di saat itulah Utbah dan Syaibah melihat kehadiran Rasulullah SAW di kebunnya. Kemudian Utbah dan Syaibah memanggil salah seorang budaknya yang bernama Addas. "Wahai Addas, engkau petiklah satu tangkai anggur tersebut, kemudian engkau bawakan kepada orang tersebut." Kemudian Addas pun membawakan buah anggur ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian meletakkan di hadapannya. Rasulullah pun meraih anggur
yang namanya tempat tersebut Karang Al-Manasir. Kata Rasulullah, tatkala aku berteduh di bawah pohon, tiba-tiba datang segumpal awan menaungi diriku. Aku menatap awan tersebut, aku melihat malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril berkata kepadaku, wahai Muhammad, Allah telah mendengarkan ucapan kaummu. Allah telah melihat tanggapan kaummu terhadapmu. Aku datang diutus oleh Allah bersama dengan malaikat penjaga gunung. Malaikat Jibril diutus bersama Allah bersama dengan malaikat penjaga gunung. Kemudian malaikat penjaga gunung pun mendekati Rasulullah SAW sambil berkata, wahai Muhammad, angkat tanganmu dan memohon kepada Allah. Niscaya Gunung Al-Aqsabain itu di dalam kitab Sirah Nabawiyah karangan Syakibur Rahman Al-Mubarakpuri di halaman 172, banyak para ulama terkadang menjelaskan bahwa saya akan mengangkat Gunung Taif ini. Tapi di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa saya akan mengangkat Gunung Al-Aqsabain, yaitu dua gunung, yaitu Gunung Abu Qubais dan gunung di sebelahnya yaitu Gunung Uyayyah. Bermohonlah angkat tanganmu Muhammad, aku akan angkat gunung ini, aku akan ratakan negeri Taif. Kemudian apa kata Rasulullah SAW meluncur dari lisan yang mulia bahwa tidak jangan lakukan itu. Kata Rasulullah, saking mulianya Rasulullah sampai berkata kepada malaikat penjaga gunung, tidak, jangan lakukan itu. Aku berharap bahwa di kemudian hari terlahir di negeri Taif ini laki-laki, perempuan, anak-anak dewasa, muda maupun tua akan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah di dalam kitab yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada saat itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah hari yang paling berat daripada perang Uhud? Adakah hari yang paling berat dari perang Uhud? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hari yang paling berat selain dari perang Uhud adalah hari di mana saat aku bertemu dengan Abdul Yalim. Maksudnya pada saat dia ke Taif bertemu dengan Abdul Yalim, bersaudara. Kemudian sampai meninggalkan kota Taif, tasya orang pun yang ikut terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah bahwa aku baru sadar setelah aku tiba di satu tempat yang bernama Karang Al-Manasir. Saking beratnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan bahwa itulah hari yang terberat dari perang Uhud. Dimasuk yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dengan merasa sedih karena tak seorang pun penduduk Taif yang ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah tiba di suatu tempat sebelum tiba di kota Mekah, dia berhenti lagi di suatu tempat yang bernama Hira. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sa'id bin Harisah beristirahat. Kemudian berkata kepada Sa'id bin Harisah, kita akan kembali ke negeri Mekah. Kemudian apa kata Sa'id bin Harisah? Bukankah kita telah diusir dari negeri Mekah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah bersama orang-orang yang dicintai, orang yang senantiasa membela agamanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengutus salah seorang dari Bani Musa'ah
hendak memasuki kota Mekah. Pada saat itu tibalah utusan tersebut kepada seorang tokoh Mekah pada saat itu dan berkata bahwa Rasulullah SAW akan memasuki kota Mekah. Apa kata Akhnas? Bernama Akhnas. Akhnas berkata bahwa aku ini adalah sekutu Quraisy, tidak mungkin aku memberikan perlindungan kepada Muhammad di saat hendak memasuki kota Mekah. Kembalilah utusan itu kepada Rasulullah bahwa Akhnas bin Sabit tidak ingin menjadi pelindungmu tatkala engkau masuk kota Mekah. Diutuslah kembali orang tersebut menemui lagi pimpinan kaum kafir Quraisy di Mekah pada saat itu yang bernama Suhail bin Amr. Kemudian apa kata Suhail bin Amr? Bahwa aku tak sanggup menjadi pelindung Rasulullah Muhammad pada saat hendak masuk ke kota Mekah, karena aku ini adalah Bani Amr dan tidak akan mungkin bisa memberikan perlindungan kepada Bani Ka'ab. Kemudian Rasulullah SAW pun mengutus kembali kepada salah seorang pimpinan pada saat itu yang bernama Muta'im bin Adi. Pada saat itulah Muta'im bin Adi bersedia memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW saat hendak memasuki Mekah, sehingga pada saat itu anak-anaknya dengan berpedang dengan kaumnya, kabilahnya berdiri di sekitar Ka'bah menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Setelah utusan tersebut menyampaikan kepada Rasulullah, tibalah Rasulullah SAW di kota Mekah. Dan pada saat itu Muta'im mengumumkan kepada seluruh kafir Quraisy bahwa aku yang akan memberikan perlindungan kepada Muhammad. Sehingga Rasulullah SAW leluasa memasuki kota Mekah. Dan setelah Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dan melakukan tawaf di Ka'bah, mereka pun dikawal kembali ke rumahnya. Dan apa kata Abu Jahal kepada Muta'im bin Adi? Apakah engkau ikut dengan agama Muhammad? Apa kata Muta'im bin Adi? Aku tidak ikut dengan agama Muhammad, tapi aku hanya memberikan perlindungan. Aku hanya memberikan perlindungan kepada Muhammad. Sampai suatu hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa andai Muta'im bin Adi ini masih hidup, tawanan perang Badar apabila diminta oleh Muta'im bin Adi ini, maka Rasulullah SAW akan memberikan tawanan perang itu. Saking pintahnya Rasulullah SAW mengucapkan terima kasih atas orang-orang yang telah membantu beliau. Jemaah sekalian yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam perjalanan Rasulullah perjuangan dakwah ke Taif, turun salah satu ayat firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 32. Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimuqjisin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dalalin mubin. Artinya, dan orang-orang yang telah diminta, orang-orang yang telah diajak, orang-orang yang telah diajak ke jalan Allah oleh orang yang mengajak, orang yang diutus, namun dia tidak ikut dengan ajakan ke jalan Allah, walaysa lahu min dunihi awliya, maka orang itu selamanya dalam kesesatan di muka bumi ini. Ulaika fi dalalin mubin, maka orang itulah nampak pada mereka itu kesesatan yang nyata. Saudaraku semua dari komunitas Pejuang Subuh,
Jika kita telah mengajak saudara-saudara kita telah menyebutkan untuk ke jalan Allah dan Rasulnya, tapi mereka tetap enggan untuk ikut melaksanakan menjalankan tetap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ketahuilah bahwa kesesatan itu akan selamanya kepada dia selama dia di muka bumi ini, terlebih lagi di akhirat nanti. Maka janganlah kita berputus asa mengajak saudara-saudara kita untuk senantiasa mengajak ke jalan Allah dan Rasulnya. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutup kita pada tausiah hari ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang sangat istimewa. Kalau seseorang yang kita pernah lihat, kita beriman dan bertakwa kepadanya, maka itu adalah hal yang wajar. Namun apabila kita tidak pernah melihatnya, kita tidak pernah berjumpa dengannya, tidak pernah menatap wajahnya, mimpi pun tak pernah, kemudian kita beriman dan bertakwa kepada Allah, yakin dan percaya apa kata beliau, maka orang itulah adalah orang yang aku rindukan. Mudah-mudahan kita ini adalah orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merindukan kita, lantas mengapa kita tidak merindukan beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menantikan kita di surga, mengapa kita tidak menjemput penantian itu? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menantikan semua umatnya di surga? Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan masuk ke dalam surga sebelum umatnya berkumpul dan membimbingnya bersamanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu yang kita sampaikan pada subuh hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.